kita akan membahas tentang basic bandarmologi. Basic bandarmologi bagian pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang siapakah itu bandar, kemudian cara mendeteksi bandar, apa itu akumulasi, apa itu distribusi, dan bagaimana cara mengikuti pergerakan bandar. Untuk yang pertama, siapa itu bandar? Jadi bandar itu adalah kumpulan beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya, saya dengan Bapak Ibu sudah duduk bersama, kemudian diskusi. Oke, kita akan mengerek saham, misal saham Sido ke 1000. Di sini ada saya, Bapak Ibu semuanya memiliki tujuan yang sama. Tujuannya adalah mengerek saham Sido ke 1000. Kemudian yang ini ada investor retail. Kemudian yang porsi besar ini anggap sajalah investor besar, misalnya Nok Leng Hong. Jadi di sini siapa itu bandarnya? Bandarnya adalah saya dengan Bapak Ibu. Kumpulan beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama. Jadi itu bandarnya. Kemudian apakah broker atau sekuritas itu bandar? Kita kan sering lihat di broker summary. Oh, broker CD akumulasi, broker CP akumulasi, broker ini distribusi. Apakah broker itu bandar? Broker atau sekuritas itu bukan bandar. Mereka hanyalah kendaraan yang dipakai bandar. Contoh kasusnya di salah satu emiten ini. Di sini terlihat CD, CP, dan EP itu akumulasi. Jadi beberapa pihak yang tadi yang berencana mengerek suatu harga satu emiten itu menggunakan broker CD, CP, dan EP untuk mengakumulasi barang. Jadi broker itu bukan bandar. Bandarnya adalah mereka yang memiliki tujuan yang sama. Dan di kasus ini mereka menggunakan broker CD, CP, dan EP. Kemudian cara mendeteksi bandar. Cara mendeteksi bandar kita bisa dengan cara melihat broker summary. Lihat broker summary, kita lihat per hari. Di hari ini ada akumulasi tidak? Contoh kasusnya di tanggal 9 ini ada akumulasi cukup besar dari CP dan CD. Ada akumulasi dari CP dan CD. Kemudian di hari selanjutnya tanggal 10 CD masih konsisten akumulasi. Kemudian di hari selanjutnya masih konsisten lagi akumulasi. Selanjutnya masih konsisten. Dengan seperti ini dapat disimpulkan bandar sedang akumulasi menggunakan broker CD. Kemudian kita tarik garis lagi. Tadi kan satu per hari dari tanggal 9 sampai seterusnya. Kemudian kita tarik panjang dari tanggal 8 sampai tanggal hari ini 18 November. Bisa dilihat CD dan CP-nya akumulasi. Juga di bawahnya itu total lotnya itu selisihnya jomplang sekali. CD 200 ribuan, di bawahnya cuma 10.000, 5.000, 4.000, bahkan ada yang ratusan. Kemudian kita mendeteksi bandar bisa menggunakan volume dan bandar volume. Kalian bisa menggunakan aplikasi Stockbit untuk melihat ini.
Untuk menampilkan bandar volume dan volume, kalian klik saja di sini. Kalian klik di sini, kemudian pilih opsi bandar volume, nanti akan muncul. Untuk contoh analisa yang tadi, ini itu adalah bandar homologi emiten Diandra Media. Jadi di fase ini, dari sini bandarnya masih konsisten akumulasi terus sampai sini, konsisten akumulasi. Bisa dilihat juga dari yang di bawah ini, hijau-hijau yang ini itu pertanda bandar sedang akumulasi. Kemudian contoh distribusi. Kalau distribusi kebalikannya dari akumulasi. Yang di sellernya itu jomplang banget. Di sini AK dan BK-nya sedang distribusi. Kasusnya ada di saham Elsa. AK BK-nya distribusi, kemudian bayarnya kebanyakan retail, CC, YP, PD, NI, XC juga ada di sini, XL juga. Kemudian melihat distribusi dari aplikasi Stockbit tadi. Contohnya kasus saham Elsa tadi. Di fase ini bandar akumulasi, kemudian setelah harga tinggi, otomatis bandar pengen dong untung. Untuk merealisasikan keuntungan, mereka menjual barang mereka, jual di distribusi. Sini distribusi sampai sekarang masih distribusi. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan analisa bandar homologi? Emang apa untungnya dibandingkan dengan analisa yang lain? Sini kita akan membahas keunggulan analisa bandar homologi dibandingkan dengan analisa yang lain. Seperti kita ketahui, ada 3 analisa yang cukup ngetrend di market, cukup banyak penggunanya. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua teknikal, kemudian analisa bandar homologi. Untuk analisa fundamental, memang logis. Kita membeli suatu perusahaan, melihat laporan keuangannya, untung atau rugi, perusahaannya sehat atau enggak, memang sangat logis. Tapi sulit. Analisa laporan keuangan fundamental itu sulit, saya aja nggak bisa. Kemudian analisa teknikal. Analisa teknikal mudah tapi tidak logis. Mudahnya gimana? Kita tinggal tarik-tarik garis saja, low ke low, high ke high. Kalau nyentuh low kita beli, kemudian high kita jual. Mudah tapi nggak logis. Nggak logisnya gimana? Apakah setelah nyentuh low akan langsung naik lagi atau tidak? Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin akan turun lagi. Kemudian analisa bandar homologi itu ada di tengah-tengah. Memang nggak semudah analisa teknikal, tapi nggak sesulit analisa fundamental. Logisnya gimana? Logis, kita masuk mengikuti uang besar yang masuk, mengikuti bandar di market juga pasti pengen untung. Kita masuk mengikuti bandar pengen untung, otomatis bandar menaikkan harga. Saat harga naik kita keluar. Logis. Cuman kelemahannya analisa bandar homologi tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya contoh kasusnya di saham Dian tadi. Setelah melihat ada akumulasi ini, kemudian apa sih yang perlu kita lakukan? Belinya di harga berapa sih? Take profitnya di harga berapa sih? Maka dari itu analisa bandar homologi tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya analisa bandar homologi digabungkan dengan analisa teknikal. Kenapa begitu? Karena analisa teknikal itu memberikan kita acuan di harga berapa kita masuk, di harga berapa kita keluar. Kemudian kita coba praktekkan di emiten Dian ini. Di emiten Dian coba kita praktekkan.
kita menggunakan trading view. Oke, jadi ini candlestick saham Dian, emiten Dian. Di sini kita bisa lihat harga sekarang berada di 103, di area sini 103. Kemudian konsolidasi atau sideways. Sideways ada akumulasi di sini. Kemudian kita menggunakan teknikal, kita tarik garis saja di area sini, area dekat-dekat ini, area dekat-dekat 103. Di sini juga pernah nyentuh high di sini di 100, di area 100. Kemudian di sini nyentuh juga di area 100. Ini area yang tadi seperti tadi 103, area 103. Kemudian bagaimana kita cara praktekannya? Kita menggunakan teknikal history. Di sini historinya sama. Akumulasi naik tinggi, kemudian sideways. Mulai sideways di area 103 ini. Area 103. Kemudian karena tadi ada area support di 100, maaf. Kemudian setelah harganya turun tembus 100 ini, garis yang ini turun tembus 100. Nah di area sini jebol 100, harganya turun terus ke bawah, turun terus ke bawah. Kemudian kita praktekkan lagi di masa saat ini. Kita menggunakan acuan yang tadi, menggunakan analisa teknikal. Kita pasang lagi di sini, di area sini. Jika harganya turun di bawah 100, maka kita langsung cut loss saja. Di sini kan area koreksi, stop loss jika turun di bawah 100. Stop loss, kemudian TP-nya di berapa? Kalau secara teknikal kita lihat high yang di belakang. Di sini sudah saya tandai ada di area 118. Jadi jauh sebelumnya saham ini pernah nyentuh di 118. Nah, di sini ada konsolidasi area 118. Di sini juga low-nya di 118, ini high-nya tembus 118. Maka target kita kalau kita masuk di emiten ini, target kita di 118. Tapi biasanya saya akan merubah targetnya di, misal secara teknikal 118, harga sudah tembus ke 115, saya biasanya akan langsung buang saja untuk antisipasi bandarnya langsung guyur ke bawah. Emiten Dian ini kita juga pernah masuk di area ini 89, kemudian jebol di 96. Kita sempat TP di 96. Kemudian saat ini masih ada akumulasi bagus lagi dari sini sampai ke 103 sekarang ini 103. Kalau secara bandarmologi dan teknikal saham ini masih menarik. Oke, mungkin cukup sekian aja pembahasan sedikit tentang analisa bandarmologi dan cara prakteknya, kemudian menggabungkannya dengan teknikal. Kalau masih ada yang kurang paham,
atau kurang jelas bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.